Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد الملكة القلوب لك ابن آدم ومن عباد الشيخ أبي حميد محمد الغزالي الشيخ شمسور إدريس كمال الدين عدنان وبارك عليه أهل سنتهم العظيم عنهم والحمد لله لهم الفاتحة. Amin. Kemarin sudah sampai ke pokok yang ke-7, yaitu mengetahui halaman 730 Pokok yang ke-7 itu mengetahui bahwa Allah SWT itu disucikan zatnya dari ketertentuan ada pada satu arah. Allah suci dari adanya arah, zatnya ada di satu arah. Allah Maha Suci dari itu. Karena arah itu kan ada kayak atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Jadi arah ini adalah barang yang diciptakan. Yang diciptakan lewat diciptakannya manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, itu ada arah, dua arah. Satu arah yang dekat dengan bumi, namanya kaki. Ada lagi yang lain yang menjadi bandingannya bumi itu, yaitu yang ada di atas kepala. Hingga terjadilah arah yang namanya bawah dan atas. Yang dekat dengan, yang searah dengan kepala namanya atas, yang searah dengan kaki namanya bawah. Jadi bawah itu untuk arah yang mengiring-iringi, mendampingi arah kaki. Tapi kalau nanti seperti semut yang ada di atap, itu kan juga beda, yang sedang merambat. Atap itu di atas. Nah, semutnya, kakinya itu bukan di bawah tapi di atas. Jadi terbalik.
arah atas sudah bukan kaki lagi, sudah bukan kepala lagi, kaki yang mestinya di bawah. Allah menciptakan manusia punya tangan, tangannya dua, satunya lebih kuat dan satunya tidak. Jadi yang satu lebih kuat daripada lainnya. Sehingga akhirnya ada sebuah nama yang kuat, namanya tangan kanan, yang bawahnya namanya tangan kiri. Kenapa dikatakan begini? Oh, berarti namanya karena arahnya ada di sebelah kanan, yang satu yang berbandingnya sebelah kiri. Jadi namanya ada dua sisi yang diketahui dari salah satunya. Kemudian manusia ini bergerak, maka gerakan ini kemana? Ke arah depan. Oh, itu berarti di depannya itu namanya ketika ada gerakan sehingga dia itu mengarah ke depan. Tapi juga ada yang bandingannya, yaitu belakang. Artinya arah ini adalah barang baru, terjadi sebab adanya manusia. Umpama kok tidak dibuatkan manusia, ya mungkin bukan kanan kiri atas bawah depan belakang, akan jadi bulat seperti bola. Ya. Kalau sudah bola, nanti nggak ada arahnya. Ada mana yang dikatakan kanan, mana dikatakan ini. Bagaimana? Kaifa kana fil azal muktasan bi jihatin wa jihatin adil. Allah SWT itu kan adanya pada zaman azali, sedangkan arah itu ada pada zaman setelah dibuatnya manusia. Dan tidak mungkinlah Allah itu bertempat di satu arah, belum ada arah baru saja. Abi an khalaqal alam fawqahu wa ta'ala an ayakun lahu fawqun. Umpama diungkapkan Allah menciptakan alam, apa alam itu diciptakan di atasnya? Ya maha suci lah kalau di atasnya Allah itu ada alam. Ta'ala. Itu namanya nanti ada kepala. Namanya ada kepala seperti atas itu dimiliki oleh kepala. Kalau begitu nanti namanya Tuhan punya kepala. Ta'ala Allah. Maha suci Allah dari hal yang semacam itu. Atas kan ibaratun amma yakunu yatrasi. Atas itu kan satu ungkapan yang ada di arah kepala. Khalaqal alam tak tahu. Sudah enggak usah di atasnya, di bawahnya saja. Ya Allah Ta'ala an ayakun tahtun. Allah maha suci kalau Allah ada bawahnya, di bawah Allah. Allah maha suci dari itu. Karena kalau begitu kan arah bawah itu kan
karena adanya kaki, apa berarti Allah punya kaki? Maha suci lah Allah dari seperti itu. Allah tidak. Ya, kan bahwa itu kan ungkapan yang diberikan pada arah yang di situ dekat dengan kaki. Namanya nanti ada kakinya. Allah Maha Suci dari hal yang semacam itu. Muhal menurut akal lah. Ya al-maqul min qawli muqtasun bijatin anau muqtasun bihaisin kisasil jawahir. Karena yang diangan-angan, yang dipikirkan dari adanya Allah tertentu dengan satu arah, itu berarti nanti tertentu dengan adanya benda. Berarti bertempat. Oh, Maha Suci Allah dari bertempat di satu tempat, tempat itu buatan Allah. Masuk Allah sebelum itu tidak terdapat, tidak bisa. Ya Allah tidak bertempat di satu tempat. Itu kan khususianya barang, benda itu ada di satu tempat. Jadi ketentuannya benda itu seperti ketentuannya jauhar ardun. Jadi sudah tampak jelas muhalnya adanya Allah itu merupakan benda atau sifat, maka karena sudah jelas muhalnya Allah seperti itu, maka berarti muhal juga Allah punya arah. Bagaimana kalau umpama arah yang di sini maksudnya bukan arah yang ada jejer dengan kepala, jejer dengan kulit, kaki, kalau tangan kanan, kaki. Kalau umpama dimaksudkan bukan itu, ya salah, berarti memberi nama. Itu kan bantuan atas makna. Kalau ada Allah itu di atas alam, berarti akan melurusi alam, lurus. Nah, setiap barang lurus itu, kelurusan itu milik jisim. Nah, jisim itu ada kalanya menyamai atau lebih besar atau lebih kecil. Nah, itu namanya mengira-ngirakan butuhnya dengan pasti adanya perkara yang dikira-kirakan. Allah Maha Luhur dari itu, yang mengira-ngirakan itu. Allah zat yang Maha Khalik. Allah zat yang Maha Wahid, suci.
Allah zat yang maha mengatur. Tidak bisa. Allah yang mengatur, bukan diatur. Ketika mengangkatkan tangan akan bertanya, angkatnya kan ke arah langit. Bahwa li'ala kiblatud du'a. Ketika minta itu kok tangannya diangkat ke atas, ke arah langit. Kenapa? Bukan menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas. Bukan. Itu adalah kiblatnya doa. Arahnya doa. Itu isyarah pada sesuatu yang itu adalah sifat bagi yang diminta. Sifat jalal, kemegahan, keluhuran, sifat kibriya, keagungan. Tambihan fi qasdi jihatil uluwi ala sifatil majdi wal ala. Jadi adanya orang berdoa tangannya diangkat itu bukan karena Allah di atas, tapi itu adalah tujuannya untuk meninggikan Allah, bahwa Allah adalah punya sifat agung, punya sifat luhur. Allah ada di atas segalanya karena segalanya adalah dalam paksaan Allah dan kekuasaan Allah. Jadi berarti Allah punya peringkat di atas segalanya. Jadi ungkapan di atas itu bukan memberikan satu keterangan Allah ada di atas. Atas itu adalah suatu cara untuk penghormatan kepada zat yang dimintai, bahwa yang dimintai adalah zat yang di atas segalanya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu semuanya dipaksa, semuanya dikuasai oleh Allah SWT. Nah, untuk kita menghormat akan keluhuran Allah, kebesaran Allah, ketinggian Allah, derajatnya, maka kita ketika berdoa angkatlah tangan ini bukan menunjukkan untuk Allah itu ada di atas, tapi menunjukkan Allah itu maha luhur, maha tinggi, maha di atas segala makhluknya. Gitu. Kalau Allah di dalam pokok ke-8 al-asrul tsamin al-ilmu bi annahu ta'ala mustawin ala arsy, mengetahui bahwa Allah SWT adalah zat yang mustawin ala arsy, di mana alladzi aradallahu beristiwa. Kita mengartikan istawa itu adalah dengan arti yang dikehendaki oleh Allah SWT. Wa huwa alladzi la yunafi wasfal kibriya. Allah itu tidak meniadakan sifat gumede. Wala yatatarraqu ilaihi simatul qudus, dan tidak datang kepada Allah
tanda-tanda sifat baru dan sifat rusak. Allah lah yang menghendaki istiwa di langit, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tsumma stawa ila samai wa yadkhulun." Laisa dzalika illa bi tariqil fahri wal istila. Berarti ungkapan istawa di sini adalah tidak untuk makna apa-apa kecuali bahwa itu adalah jalan untuk menunjukkan kepaksaan Allah, kepenguasaan Allah, karena Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha bisa memaksa, maka kita angkat tangan ketika meminta. La haula wala quwwata illa billah. Kama qala syair, qad istawa bishrun alal iraqi min ghairi sayfin wa damin muraqi. Qad istawa, teman-teman, menguasai sapa Bishr alal iraqi, atas tanah Irak, min ghairi sayfin, tanpa angkat senjata, wadamin, dan tanpa mengalirkan darah, muraqin, kang dialirkan. Wah, jadi istawa di sini maknanya adalah menguasai. Wattarra ahlu al-haq ila hadha ta'wil kama tarra ahlul batin ila ta'wil qali ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Orang yang ahlul haq terpaksa menakwili lafaz istawa. Istawa bermakna istaula. Jadi ditakwili istawa gimana istaula, menguasai. Dan juga ahlul batin mentawili firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau diartikan orang bahasa kan, wa huwa utai Allah iku ma'akum sarta sira kabeh. Aina ma kuntum, ing dalem di anane sira kabeh. Ahlul batin mentakwili ungkapan yang seperti itu. Umila dzalik bil ittifaq ala al-ihata. Umila krana dikanggungake apa dzalik kana tembung ma'akum bil ittifaq kelawan mufakate ulama ahli batin diittifaqi alal ihata ing atase makna ngliputi wal ilmi yang mudah.
Jadi in bahwa ma'akum utai Allah iku ma'akum meliputi dan mengetahui sampeyan kabeh dimanapun kalian berada. Jadi ma'akum diberi makna takwilannya adalah ihatah dan ilmu, meliputi dan mengetahui. Kalau ada lagi yang lain bagaimana ma'akum itu adalah bangsa maknawi bareng kang bangsa maknawi. Oh, Allah ma'akum sartane sira kabeh sarta sira kabeh kang bangsa maknawi. Nah, ini di sini dijelaskan bangsa maknawinya itu dimaksudkan adalah meliputi dan mengetahui. Maksudnya meliputi itu Allah bisa. Apa yang dikehendaki oleh Allah bisa terjadi untuk orang itu. Allah menginginkan, Allah berkehendak memberi bantuan, bisa. Karena ma'akum meliputi. Lawannya bahwa Allah bisa menjadikan mereka kalah orang-orang yang melawan orang Islam. Nah, jadi karena Allah ma'akum, Allah meliputi dan mengetahui kalian semua dimanapun kalian berada. Kumila qalu sallallahu alaihi wasallam qalbul mu'min baina asbu'aini nasbir rahman. Alul batin mentawili alal qudrah wal qahr, menguasani lan memaksa. Jadi hatinya orang Islam, orang-orang mukmin ada dalam kekuasaan Allah dan paksaan Allah. Wahmila qalu alaihi salatu wassalam jadi kalau ini kan yang pakai takwil. Kalau nggak pakai takwil gimana? Ya nanti akan diungkapkan bahwa istawa yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Wallah alam. Kalau kehendak Allah sudah dijelaskan kan tidak ada perbedaan pendapat. Ya karena tidak tahu makanya mereka mentakwili yang pakai takwil-takwilan. Kalau yang takwil-takwilan yo istawa yang sesuai dengan zatiyahnya Allah. Nah di sini sama aja. Baina usbu'aini antaranya dua jari. Antara dua jari. Ya jari Allah punya jari. Ya jari yang sesuai dengan zatnya Allah. Gimana? Tidak tahu. Jadi arada bil makna alladhi aradallahu bil istiwa, mempunyai arti yang dikehendaki oleh Allah dengan kata-kata usbu. Sabda Nabi lagi ditanggungakan dawuh Kanjeng Nabi al-hajar al-aswad yaminullah fi ardi.
Hajar Aswad iku asta tengene Allah ing dalam bumi Allah. Itu juga ditakwil apa? Ditakwil ala tasyrif wal ikram. Hajar Aswad itu adalah kemuliaan Allah. Di buminya. Yana la turika ala zahiri lazimin wal muhal. Karena kalau di maknani apa adanya selahiriahnya, maka akan terdapat hal yang muhal. Sabda Nabi akan muhal terjadi. Seperti sabda Allah, firman Allah, istiwa tumastawa al-arsy. Itu akan sampai kepada hal yang muhal. Kenapa? Ya kalau gimana nih asli kan nanti sama dengan makhluk. Muhal Allah sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk berarti nanti bertempat di tempat. Muhal Allah enggak seperti itu. Makanya mereka ada yang menakwili, tapi ada yang berhenti, tidak punya sikap menyerahkan segala lafaz-lafaz yang kita tidak bisa memberi makna karena di situ ada unsur menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka dengan demikian semua ini untuk ditakwili atau jadi ada yang Allahu Akbar. Jadi seperti itu tadi. Kalau dibiarkan ditinggal sesuai dengan makna lahirnya, maka akan bisa muhal terjadi. Demikian juga istiwa. Apa dibiarkan untuk diberi makna tetap, menetap. Lazimah minhu qaulul mutawakkil isman. Maka kalau dibiarkan seperti itu, namanya akan menentukan adanya Allah itu perkara yang manggon, yang bersempat. Padahal itu adalah muhal, mustahil. Allahu Akbar. Fama yu'addi ilal muhal bahwa muhal hal-hal yang menyebabkan sampainya suatu pada muhal, ya berarti itu muhal.
Allah SWT di samping adanya Allah itu zat yang maha suci. Ini tulisannya Allah Ta'ala ma'a kaunihi munazzahan anis surah. Allahu Akbar. Mulai kelip-kelip berbagai. Jam piro sih? Nomor Al-Asr Tasik sekarang. Jadi kalau dibiarkan diberi mana tetap atau mapan, maka akan ada mutamakin jisman, barang yang bertempat berasal jisim yang menempel dengan yang ditiduri, yang ditiduri. Lazima minhu qaulun mutamakin jisman. Kalau dibiarkan lafaz istawa itu diberi mana istaqarra dan tawakkana pun lazimahu qaulul mutawakkin jisman. Kalau dibiarkan tetap dalam keadaan makna tetap istaqarra atau mana muhal. Lazima minhu qaulul mutawakkin jisman. Kalau dibiarkan lafaz istawa itu tidak ditakwili, katanya akan menyebabkan adanya diartikan mutawakkil, orang yang manggon, itu sesuai dengan gambarnya. Ya, gimana?
Betul. Salah. Jawabannya ya. Hmm. Yes. Jago tani. Ya boleh. Jangan tuh. Iya dah. Oh iya. Belum pas. Ya wes lah. Namanya konsultasi kurang titik. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بوجهك الحاجات وتطهر لنا بوجهك السيئات وترفعنا بعندك عن الدرجات وتبلغنا من جميع الخلق والآفات أسألك العفو والواجب أقول بالصبر أعذنا من البدن حال والبدن يا الله يا الله وابتغ به أقيم الفضل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا وفقنا لطاعتك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم أما يسفل وسلم الفاتحة Nah, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Amin, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah.